Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi cara agar aman meskipun nggak bayar di aplikasi kredit pintar ya. Dan cara aman tidak didatangi DC meskipun teman-teman gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Nah, seperti apa sih cara amannya ya? Cara aman misalkan kalian nggak bayar ya. Jadi di video ini saya akan berbagi cara aman meskipun teman-teman tidak bayar ataupun tidak didatangi DC. Jadi aman seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sesuai pengalaman yang saya alami teman-teman ya, yang saya lakukan. Seperti apa caranya Bang? Langsung saja simak video ini sampai selesai. Oke, nah di sini teman-teman ya, yang pertama-tama di sini saya akan menunjukkan ya untuk aplikasi kredit pintar yang aman sampai sekarang dan tidak didatangi DC. Nah, ini ada tagihan teman-teman ya. Untuk tagihan di sini 6 juta sekian-sekian. Sebenarnya aplikasi ini sudah sering saya bikin konten ya sebelum-sebelumnya dari awal ya. Mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang ini sudah telat sekitar berapa bulan. Bukan bulan ini teman-teman, tapi sudah 1 tahun teman-teman ya. Makanya di sini saya akan berbagi cara aman meskipun nggak bayar di aplikasi kredit pintar. Oke, tunggu dulu teman-teman ya. Oke, sinyalnya agak nggak beres teman-teman ya, sorry ya. Oke, nah di sini tagihan kan 6 juta. Ini sudah lewat 1 tahun teman-teman ya, 1 tahun lebih, 1 minggu lah ya kurang lebih. Untuk cicilan yang pertama 2.341.000, ini sekitar 1 tahun lebih. Dan yang kedua ini 365 hari sama 3.700.000, jadi total keseluruhan 6 juta. Nah, ini aman ya, aman meskipun nggak bayar sampai sekarang, ini aman ya. Yang pertama aman ya, nggak bayar. Yang kedua aman tidak sampai didatangi DC. Caranya seperti apa Bang? Cara menghadapinya atau cara mengamankan misalkan kita gagal bayar, contohnya abang ini. Yang pertama-tama ya teman-teman, cara amannya meskipun teman-teman nggak bayar ya. Misalkan teman-teman sudah punya pinjaman di aplikasi kredit pintar ya. Misalkan kalian masih belum telat ataupun yang sudah telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu. Nah, yang pertama-tama teman-teman nggak usah ganti nomor ya. Misalkan kalian telat bayar ya. Kalian biasanya banyak teman-teman yang mau gagal bayar ataupun sudah telat bayar kemudian ganti nomor. Itu tidak boleh ya. Itu saran saya agar aman kalian. Meskipun kalian nggak bayar ya, kalian aman seperti itu. Banyak teman-teman yang ganti nomor, bahkan kalau ada yang nelpon atau yang nagih itu memblokir. Karena keseringan memblokir akhirnya ganti nomor. Itu saran saya nggak usah. Kenapa ya? Biar aman nggak usah. Kalau kalian mampu lakukan, misalkan ada yang nagih, kalian balas atau respon ya. Wah, gimana responnya Bang? Misalkan ya kalian respon, misalkan ada yang nagih-nagih kalian, ada yang WA kalian respon, iya Pak masih belum ada dana, iya Pak masih cari, iya Pak masih usaha, dan seterusnya seperti itu ya. Mungkin kalian kalau di WA atau ditagih mungkin kalian ya kurang lebih sekitar 2 bulanan itu ya. Kalau kalian sudah lewat dari 2 bulan sudah nggak di WA, di telepon, sudah jarang lah ya, seperti itu. Itu cara yang pertama ya. Yang kedua, misalkan teman-teman sudah telat seperti ini ya. Misalkan teman-teman sudah telat seperti ini, kalian yang pertama gak usah panik, gak usah takut ya. Misalkan kalian gak ganti nomor kan ya, kalau kalian ikuti cara saya. Nah, misalkan kalian gak ganti nomor, ada yang WA kemudian kirim video bahwasanya DC mau datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Sebenarnya itu nggak bakalan, asalkan yang pertama-tama kalian gak usah ganti nomor ya. Nah, biasanya teman-teman ganti nomor karena apa? Diteror terus menerus kemudian memblokir, itu bisa saja didatangi DC. Kalau teman-teman gak didatangi kalau teman-teman gak ganti nomor, dipastikan kalian dapat WA kayak surat
dari DC atau DC lapangan mau datang, bahkan banyak teman-teman yang dikirim video DC, video surat, atau DC kolektor mau datang ke tempat kerja atau ke rumah. Itu nggak bakalan, itu hanya nakut-nakuti. Tapi misalkan teman-teman sudah nggak ada nomornya diganti, itu kebanyakan yang didatangi DC Kredit Pintar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak subscriber saya yang ganti nomor itu didatangi, bahkan yang nggak ganti nomor. Nah, contohnya seperti ini tagihan saya masih belum dibayar sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini kalau sudah dibayar pastinya di sini nggak ada tagihan. Ini sudah 1 tahun loh. Ya, 365 hari ini nggak dibayar, aman, tidak sampai didatangi DC. Ya, jadi seperti inilah teman-teman cara aman meskipun teman-teman nggak bayar di aplikasi Kredit Pintar. Cara aman meskipun nggak bayar, tidak didatangi DC ke rumah. Ya, misalkan teman-teman nggak ganti nomor, pastinya kalian kalau sudah lewat 3 minggu atau 4 minggu pasti dapat video-video DC lapangan mau datang. Itu sebenarnya nakut-nakuti aja. Tapi misalkan teman-teman ganti nomor, dipastikan kalian tidak akan dapat WA kayak video DC lapangan datang ke rumah. Itu nggak bakalan mungkin dia langsung datang ke rumah kalian seperti itu. Jadi seperti itulah teman-teman ya, cara aman meskipun teman-teman nggak bayar di aplikasi Kredit Pintar. Dan cara aman pun tidak sampai didatangi DC. Kebanyakan dari teman-teman subscriber saya yang mau dan ikuti arahan saya, kan karena dia sering WA saya, sering konsultasi sama saya tentang aplikasi pinjaman online. Jadi saya itu berbagi. Misalkan teman-teman nggak mau, ya nggak apa-apa seperti itu. Karena di sini saya cuman menginformasikan aja atau berbagi sesuai pengalaman. Karena di sini saya bukan hanya bicara-bicara. Ya, di sini saya mempunyai aplikasinya yang nggak dibayar sampai sekarang, sampai detik ini. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi cara agar aman kalian meskipun nggak bayar ya, dan cara aman tidak sampai didatangi DC. Kebanyakan kalau ganti nomor dipastikan itu didatangi ya. Karena banyak salah satu subscriber yang sharing sama saya seperti itu. Nyatanya yang ganti nomor itu yang didatangi. Kalian bisa cek di video-video saya itu. Banyak teman-teman subscriber yang sering sharing itu, "Bang, saya ganti nomor gini-gini, akhirnya saya didatangi gitu-gitu." Bahkan banyak yang teman-teman gak ganti nomor, alhamdulillah sampai sekarang gak didatangi seperti itu. Jadi seperti itulah cara aman meskipun kalian gak bayar di aplikasi Kredit Pintar ya. Cara aman tidak sampai didatangi DC ya. Ya sebagian tidak harus tidak harus seperti itu. Banyak teman-teman yang gagal bayar kemudian nggak ganti nomor, ya aman juga. Tapi lebih amannya nggak usah ganti nomor, itu seperti itu. Jadi ada sebagian juga sih dari teman-teman yang ganti nomor tapi aman juga seperti itu. Tapi saran saya kalau kalian nggak usah ganti nomor, itu paling ampuh sebenarnya sih. Nggak usah takut misalkan dapat WA kayak apapun, itu hanya nakut-nakuti, gertak aja ya. Karena pinjol kalau kalian gagal bayar ataupun telat bayar ya, mencari orang-orang yang takut dan panik. Misalkan ganti nomor itu, wah ini ketahuan kalau orang ini sudah takut dan panik ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, semakin kalian takut semakin diteror gitu loh, semakin ditakut-takuti. Kalau kalian ganti nomor dipastikan tahu orang ini sudah panik ya. Biasanya kebanyakan didatangi DC. Kalau kayak saya enggak, malah saya nantang DC-nya, silahkan datang ke rumah Pak, biar enggak tiap hari WA terus ya. Kalian bisa cek di video saya, sering saya telepon DC Kredit Pintar kan. Ya, jadi di sini saya bukan hanya bicara, ada bukti-bukti kalau saya memang nggak panik, nggak takut, bahkan saya selalu menghadapi. Nyatanya sampai sekarang aman-aman saja ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, cara hadapi DC Kredit Pintar atau cara aman meskipun kalian nggak bayar di aplikasi Kredit Pintar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.